ternyata ada satu lagi warisan beliau. Apa itu? Al-ulama. Makanya beliau mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jangan sakiti mereka. Jangan lecehkan mereka. Jangan hina mereka. Kenapa? Fatal akibatnya. Kita lihat hari ini. Apa yang terjadi di sekitar kita. Banyak orang kaya tapi nggak berkah hidupnya. Nggak tenang batinnya. Banyak orang punya jabatan tapi gila dengan jabatannya. Dia tidak mau turun. Banyak orang punya ilmu tapi dia angkuh, sombong dengan ilmunya. Kenapa? Perhatikan. Karena tidak menghargai dan memuliakan para ulama. Wahaikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sadaqallahul azim. Ayah bunda, bapak ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat bering salam tak lupa, tak bosan, tak jenuh kita menyampaikan kepada junjungan kita beliau yang hari ini ada oknum yang menghina, yang menyakiti beliau. Dan saya yakin Rasulullah, karakter beliau adalah balas keburukan dengan kebaikan. Agama kita dihina, Al-Quran dinistakan. Saya teringat dengan guru kita Buya Hamka mengatakan, apabila agama sudah dihina, Al-Quran dinistakan, umat Islam diam saja, ganti baju kalian dengan kain kafan. Artinya apa? Alhamdulillah kita mempunyai seorang nabi dan rasul yang terakhir. Beliau seorang reformis yang tidak pernah mengemis hidupnya. Beliau seorang proklamator yang tidak pernah koruptor, pembawa amanah yang tidak pernah berkhianat. Pembawa risalah beliau ajarkan kepada kita akhlakul karimah. Beliau boleh wafat, beliau tiada, beliau tidak ada lagi di permukaan bumi ini, tapi beliau sudah berada mungkin di lain alam. Tapi demi Allah, saya sampaikan, beliau meninggalkan warisan untuk kita. Dan warisan ini harus kita jaga, harus kita pelihara dan harus kita perjuangkan. Kalau tidak, maka tunggu kehancuran. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa warisan beliau? Dan beliau mengatakan dalam sabdanya, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnah Rasulullah. Telah aku tinggalkan kepada kalian umatku dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu, lan harfu nasbin. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, tidak akan pernah tersesat kalau kita berpegang teguh kepada kedua ini. Warisan beliau ini, apa itu? Al-Quran dan sunnahnya. Qaulan, fi'lan, takriran. Perkataan beliau, perbuatan beliau, dan ketetapan yang beliau berikan kepada kita. Dan ternyata ada satu lagi warisan beliau. Apa itu? Al-ulama. Makanya beliau mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jangan sakiti mereka. Jangan lecehkan mereka. Jangan hina mereka. Kenapa? Fatal akibatnya.
Kita lihat hari ini apa yang terjadi di sekitar kita. Banyak orang kaya tapi nggak berkah hidupnya, nggak tenang batinnya. Banyak orang punya jabatan tapi gila dengan jabatannya, dia tidak mau turun. Banyak orang punya ilmu tapi dia angkuh, sombong dengan ilmunya. Kenapa? Perhatikan, karena tidak menghargai dan memuliakan para ulama. Dan materi saya hari ini adalah akibat penyakit yang akan Allah berikan kalau jauh dari ulama. Pertanyaannya, masih adakah ulama di Indonesia? Ya. Karena ciri ulama itu dalam surat Fatir ayat 28 di muqaddimah saya bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku, kata Allah, yang takut kepadaku, yang takut kepada Allah itu siapa mereka? Al-ulama. Siapa ulama? Alim. Siapa alim? Orang yang ngerti, yang paham syariat, yang ngerti situasi, kondisi, untuk mengajarkan umat ini, memberikan apa yang dia inginkan, berfatwa dia, merujuk dia kepada Al-Quran dan Sunnah. Inilah ulama. Inilah ulama. Dan ternyata ulama ini takut kepada Allah ketika apa yang dia ucapkan tidak diamalkannya. Dia takut kepada Allah apa yang dia ucapkan tidak dilakukannya. Bahkan seorang ulama cirinya karena takutnya kepada Allah, dimanapun dia berada dia berhati-hati. Itulah ada namanya waro. Sekecil apapun perbuatan dosa dia berhati-hati untuk itu. Syubhat dia tinggalkan, apalagi haram. Itulah ulama. Dan ulama tidak pelin-pelan. Hari ini berfatwa beda, besok lain lagi. Nah, ini penyakit di Indonesia banyak. Ya, ini bukan ulama namanya, penjilat, pengkhianat namanya. Makanya yang kita takuti sekarang bapak-bapak, ibu-ibu bukan orang kafir. Yang kita takuti siapa? Orang munafik. Kenapa? Dia berada dalam Islam. Dia berada duduk di tempat kita ini. Ya. Dia bersama kita. Tapi dia mencoreng agama ini. Ya, citra agama ini. Makanya ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ulama meninggal susah cari penggantinya. Tapi kalau pejabat yang meninggal gampang gantinya. Berebut orang. RT aja meninggal berebut sekarang. Ya. Tapi kalau ulama mungkin bisa jadi bertahun-tahun akan ada pergantian kaderisasi yang betul-betul ya bisa memaknai fikih dakwah. Berdakwah itu bagaimana mengayomi sesuatu yang berbeda, ya, menghargai sesuatu yang berbeda. Akhirnya apa? Dia menjadi orang yang dicintai dan mencintai. Ayah bunda, bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya teringat dengan almarhum sahabat karib saya Arifin Ilham. Ya, beliau sering menyampaikan ulama di Indonesia ini terbagi 4 katanya. Pertama ada ulama namanya ulama mata air. Ulama mata air itu siapa Ustadz Oren? Ulama mata air itu dia punya majlis. Dia punya jamaah banyak. Bukan dia yang datang ke Masjid Fathahilah, tapi orang Fathahilah itu datang ke majlisnya. Itu ulama. Dirindukan dia. Kalau bahasa Imam Malik itu al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Nah, lain di Indonesia. Kita yang diundang, kita yang datang. Ya. Majelisnya banyak dan saya melihat ulama mata air ini bisa dihitung dengan jari tangan kita. Dan ada yang sudah wafat, ada yang masih hidup. Ya, salah satunya mungkin sahabat karib saya yang seumuran dengan saya sudah meninggal, Habib Munzir Al-Musawa. Ya, majelis Rasulullah. Sekarang abangnya yang menggantikan Habib Nabil Musawa. Ya, itu luar biasa. Ya, Arifin Ilham setiap bulan ya, dengan Haji Chan kami juga rutin ke sana. Alhamdulillah hadir bersama kita hari ini. Alhamdulillah panjang kemurtad beliau, kaget saya tadi. Ya. Jadi artinya ulama mata air ini apa? Dirindukan kedatangannya. Ya. Kalau dia ceramah itu orang berbondong-bondong. Kalau saat ini mungkin, mohon maaf, Ustadz Abdul Somad LC. Ya, orang pengen selfie. Bukan selfie karena dia ganteng, bukan. Karena apa? Ilmunya, memuliakannya. Karena pengen nyari keberkahannya. Allahu Akbar. Dan ini langka, tuan-tuan. Ulama mata air ini langka. Bisa dihitung. Saya nggak tahu ini. Ada yang kedua namanya ulama air hujan. Nah, mudah-mudahan saya masuk yang kedua ini.
Ulama air hujan. Air hujan tahu enggak? Air hujan tahu enggak? Alhamdulillah Jakarta sudah mulai hujan. Alhamdulillah. Dan kita berdoa mudah-mudahan enggak banjir. Ya, ulama air hujan ini apa? Ulama air hujan ini di mana-mana dia berdakwah. Ya. Mau di pantai Bali, seperti teman saya dari Sulaiman, mau di pasar Tanah Abang, lagi berjalan ada orang makan berdiri. Bang, duduk bang. Sunnahnya duduk bang. Berdiri itu setan. Bang, Dinda, wajah kamu imut-imut cantik kayak marmut bentulan kentut. Minum pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Setan itu. Nah itu ulama air hujan pak. Di atas panggung, di bawah panggung dia tetap dakwah. Dibayar tidak dibayar dia tetap berceramah. Apa yang keluar dari mulutnya hikmah. Apa yang keluar dari mulutnya intan permata. Dia berbaur dengan masyarakat. Kalau bahasa Arabnya nahnu nakhtalitu binnas walakin natamayazun. Kita bercampur baur dengan siapapun, tapi kita istimewa. Kita yang mewarnai. Kalau bahasa kerennya agent of change. Kita agen perubahan. Kita yang merubah. Biasanya kalau pengusaha dengan pengusaha kalau sudah mengumpul pak, kalau nggak ada iman pak, itu bicaranya apa? Lutut dan pusar pak. Antara itu aja. Kalau nggak ada yang bicarakan apa? Janda. Halo, halo. Makanya di situ ada ulama air hujan. Ketika dia bergabung, dia menceritakan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Makanya ulama air hujan ini dimanapun, dibayar pun tidak dibayar pun dia tetap ceramah. Mudah-mudahan saya masuk yang kedua ini. Amin. Amin ya rabbal. Ada yang ketiga, ulama air pam. Ah ini parah nih. Ulama air pam sudah pernah masuk enggak Masjid Fatailah? Enggak tahu saya. Ulama air pam siapa Ustaz Oren? Ulama air pam nih pak. Tahu air pam ya? Air pam itu 3 bulan kalau enggak dibayar, kira-kira apa? Netes doang. Ya, dulu saya pernah cerita di sini. Saya diundang ke Singapura. Besok saya berangkat ke Singapura lagi. Maulid Nabi. Besok pagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lewat saya. Doain saya. Karena saya dengar informasi Abdul Somad ke Hong Kong nggak lewat. Mau ke Jerman nggak lewat. Mau ke Amerika, Kanada nggak lewat. Setelah itu Haikal Hasan nggak lewat. Ustadz Oren masuk ke Hong Kong kemarin. 3 minggu yang lalu lewat. Alhamdulillah. Karena kata jamaah Hong Kong, wajah Ustadz wajah Korea. Makanya lewat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sengaja pak, saya dirikan rambut saya buka peci, saya dirikan rambut, pakai celana jin, pakai baju jangkis, bergaya saya, seperti K-pop itu. Jadi lewat di imigrasi. Jadi nggak ada banyak pertanyaan. Where are you going? I am traveling. Mau ngabisin duit, saya bilang. Uang saya banyak di Tanah Abang, mau ngabisin duit. Saya mau ke Makau, mau berjudi, saya bilang. Pernah nggak lewat? Saya sampaikan apa adanya. Yang penting dakwah tetap jalan. Alhamdulillah. Air pam, saya pernah diundang ke Singapura. Waktu itu teman saya S3 di UKM, orang Singapura. Pagi jam 3 saya bangun. Saya mau mandi. Saya hidupkan air di apartemennya. Nggak keluar air pak, netes doang. Saya teriak, bang airnya tolong dihidupin. Apa jawabannya? Ustadz, dah 3 bulan saya tak bayar air. Dah 3 bulan dia nggak bayar air pam. Ini ulama air pam. Apa maksudnya? Ulama air pam itu pak, kalau nggak dibayar DP dulu pak, nggak datang deh pak. Makanya dia ada istilahnya manajemen. Ini mohon maaf nih, ini direkam nih. Ya mudah-mudahan nggak ada lagi Ustadz Tarif. Amin ya rabbal. Dipatok dia. Saya diundang ke Aceh besok, bertanya, Ustadz budgetnya berapa? Wah, ditanya budget Ustadz Oren. Saya jawab, sebagaimana almarhum menjawab, saya ini bukan Ustadz Tarif, semampu jamaah dunia akhirat tidak memberatkan. Allahu Akbar. Ayah bunda, ada pak, ulama air pam nih pak. Dibayar DP, dia datang, terlambat datangnya di ujung, mau ceramah. Sudah datang dia mau ceramah, kalau belum bayar cash ke manajernya, ada istilahnya, dia kode, udah cash belum? Katakan belum. Ayat yang keluar itu pendek aja. Kulhu, dikode lagi. Sip, mantap. Kulhu Allahu ahad. Langsung keluar ayat semua. Allahu somad. Ayat keluar, hadis keluar, semua keluar. Ya. Setelah cash and carry. Ini ulama air pam. Mudah-mudahan di Masjid Fatailah tidak ada orang seperti ini. Amin ya rabbal. Yang keempat apa? Ulamanya di Indonesia ini ulama comberan. Ini parah pak. Ulama comberan pak. Ini yang banyak pak sekarang pak. Ya, fatwanya berubah-ubah pak. Ini comberan menurut saya pak. Nggak menjamin pak, dokter profesor hantu belau lah.
Mau antum laulah kalau kalian tidak beradab, beretika, tidak berakhlak kalian. Gara-gara uang kalian jual Al-Quran. Kalian gadaikan Islam. Kurang ajar kalian. Serius. Walaupun saya lebih muda dari mereka, guru-guru saya, sakit hati saya. Sakitnya bukan di sini, Pak. Di ubun-ubun. Ini penghinaan bagi kita umat Islam. Fatwanya kemarin begini, setelah dapat jabatan berubah lagi. Malu nggak, Pak? Akhirnya umat Islam dipermainkan nggak? Dibodoh-bodohin nggak? Ada nggak ulama comberan seperti ini? Ada nggak? Apa yang diucapkan tidak diamalkan? Apa yang diperbuat? Dia ceramah kemana-mana, Pak. Naik panggung, gagah. Di atas panggung gagah, orang bisa menangis. Air mata keluar, air telinga keluar. Saking hebat ceramahnya. Orang bisa tertawa terbahak-bahak. Hebat ceramahnya. Tapi istrinya di rumah nggak berjilbab. Ada nggak? Ada nggak? Saya melihat. Ya. Diajarkan orang jangan merokok, jangan anu, dia ngerokok. Walaupun rokok ini ya terserah lah, mau rokok lah kalian. Ya ada rokok sin sekarang, sin. Rokok apa sin itu, Pak? Rokok non alkohol kali ya. Begitu kali ya. Hah? Rokok herbal. Ah itu, alhamdulillah. Pelan-pelan. Ya, jadi kalau menghirup rokok herbal itu penyakit hilang insyaallah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Yang jelas intinya apa? Ulama comberan ini banyak di sekitar kita. Makanya pertanyaannya, kita yang ada di sekitar kita ini di mana? Ulama yang mana? Makanya saya sampaikan, jangan sakiti ulama. Karena Rasulullah pernah bersabda mengingatkan kepada kita, apa kata Rasul? Sayati ala ummati zaman. Ini hadisnya sahih. Akan datang zaman di mana umatku yafirruna minal ulama wal fuqaha. Umatku ini lari dari ulama, lari dari ahli fikih. Maksudnya apa? Lari dari masjid, lari dari Al-Quran. Akhirnya apa? Sayusallituhum bisalasi baliyat. Maka Allah akan berikan 3 penyakit kepadanya. Nah ini yang akan saya bahas. Apa penyakitnya Ustadz Oren yang 3 ini? Kalau kita jauh dari ulama, menyakiti ulama, menghina ulama. Yang pertama, yurfa'ul barokah min kasbihim. Akan diangkat keberkahan dari rizkinya. Dia punya harta banyak, pedagang Tanah Abang, tapi benci dengan ulama, nggak suka dengan ulama. Ya, dia sangka ulama itu semuanya adalah ulama tidak pernah berdosa. Siapa bilang? Dia nggak mau. Ya, mungkin di sini dia suka, di sini nggak suka. Atau dia nggak pernah ke masjid. Dia hartanya banyak. Dia mengaku merasa bahwa semua apa yang dia cari itu adalah usaha jerih payahnya. Nggak ada hubungan dengan Allah, nggak ada hubungan dengan ulama, nggak ada hubungan dengan masjid. Perhatikan, cukuplah Korun menjadi contoh yang diabadikan dalam Al-Quran surat Maryam. Korun itu orang kaya, betul Pak? Pak, nggak ada yang mengalahkan kekayaan Korun, Pak. Korun itu orang kaya, Pak. Saking kayanya sampai dia ketika diminta oleh Nabi Musa zakatnya, dia nggak mau mengeluarkan. Dihinanya nabinya, diberi anjing. Akhirnya apa? Allah murka. Korun orang kaya, orang hebat secara materi, diabadikan dalam Al-Quran. Bumi ini pernah dibelah oleh Allah, ditimbun hartanya Karun. Karun pun masuk terhimpit. Makanya bapak-bapak kalau menggali lubang di belakang rumah jumpa harta, namanya harta apa? Harta apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ibrah pelajarannya apa? Hikmahnya apa? Agar kita ingat nih Korun, dia kaya tapi matinya terhina, matinya sengsara. Makanya tidak berkah apa yang kita miliki kalau kita jauh dari ulama. Apa yang kita punya, batin tersiksa, Pak. Kita kaya tapi nggak tenang. Secara materi ya, walaupun kekayaan itu, ya siapa sih orang kaya itu? Ada orang punya mobil banyak, uang banyak, tapi dia merasa masih kurang, berarti dia miskin. Betul nggak? Benar nggak? Orang kaya itu siapa? Ya, kalau Imam Ghazali mengatakan dalam kehidupan ini, dalam masalah ya dunia kita lihat ke bawah. Kalau dalam masalah akhirat lihat ke atas, pasti dia akan kaya. Maksudnya apa? Maksud Imam Ghazali ini apa? Ketika masalah dunia lihat ke bawah, orang yang punya mobil lihat yang punya motor, pasti dia kaya. Kenapa? Dia qanaah, alhamdulillah. Saya punya mobil,
Walaupun mobil saya Kijang tahun 94. Tetangga punya motor NMAX kredit, saya udah cash. Alhamdulillah. Yang punya motor juga begitu. Dia akan bahagia kalau melihat sebelahnya yang punya sepeda. Yang punya sepeda juga akan bahagia. Kenapa dia bahagia? Ketika melihat sebelahnya saudaranya jalan kaki. Yang jalan kaki pun akan bahagia ketika melihat sebelah temannya lumpuh, nggak bisa jalan. Yang lumpuh pun dia tidak pernah mengeluh. Kenapa? Dia merasakan kebahagiaan itu. Dia merasa kaya. Kenapa? Sebelah tetangganya barusan mati, meninggal dunia. Makanya masalah dunia tuan-tuan, ya, kalau ada teman kita punya toko 5, toko 6, jangan lihat dia, lihat yang kita punya toko 3, lihat yang punya toko 1. Kalau kita lihat yang 5 toko, bisa jadi kita akan bersaing sehat atau bersaing buruk. Tergantung kembali kepada kekuatan iman kita. Makanya masalah akhirat boleh lihat ke atas. Orang kaya, dermawan dia, kita harus kaya juga, kita kejar bagaimana dermawan kita. Orang berilmu, hebat dengan ilmu tawadu dia, kita ikuti, kita belajar lagi supaya berilmu seperti ini dan kita tawadu, rendah hati. Jadi tuan-tuan, berkah itu akan dicabut oleh Allah kalau seandainya kita jauh dari ulama. Saya pernah cerita, ya, mohon maaf, di Tanah Abang ini, saya di kebun kacang 5 besar. Saya masih ingat, ya, Zainuddin masih hidup waktu itu, almarhum. Ya, saya nggak sebutkan daerah mananya. Ustadz ngaji saya ini, setiap ngaji, jadi Pak Haji ini pejabat ini pulang maghrib depan rumahnya, padahal masjid di samping rumahnya. Setiap Ustadz saya mau maghrib, Pak Haji ke masjid, apa jawabannya? Duluan Ustadz, orang ke masjid nggak ada yang kaya. Coba bayangkan, walaupun seloroh Pak, hati-hati dengan mulutmu. Dia bercanda apa tapi ngejek guru saya, guru ngaji saya. Besok diulang, Pak Haji, baru pulang Pak Haji? Iya. Maghrib Pak Haji, masjid jamaah, indah. Berangkat aja Ustadz, lo juga nggak kaya-kaya jadi Ustadz. Tuh, mulutnya. Singkat cerita apa yang terjadi? Dia punya anak cuma 1, perempuan. Ya, jabatan naik. Hebat dia, di kantornya hebat. Anak 1, bini 1. Alhamdulillah, gadis. Anaknya perempuan. Anak ini baru tamat SMA. Dan anaknya ini mau kuliah di Australia. Apa yang terjadi? Secara materi dia berlebih, tapi anaknya mengatakan malam besok mau berangkat jam 8 pagi. Apa kata anaknya kepada mak bapaknya? Mama, papa, ya ini setelah bercerita panjang dengan keluarga besar ini, boleh nggak malam ini aku mau perpisahan sama teman-teman di kafe? Nggak usah, suruh temannya ke rumah aja. Nggak mau, maunya di kafe. Akhirnya berat memberikan karena besok pagi mau berangkat. Apa jawaban maknya? Boleh, tapi jam 10 pulang, jangan lama-lama. Siap. Yang ngantar siapa? Sopirnya. Ya, karena sering rutin ustadz kita ini, ya kalau bahasa kitanya dia ngejek lah, masjid aja lah, walau alam sholat apa enggak beliau, ini pejabat. Singkat cerita, jam 10 ditunggu belum pulang anak ini, anak gadis ini. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 3 belum pulang. Sampai menjelang subuh anak gadisnya belum pulang. Risau, gelisah. Orang tua nggak bisa tidur. Tahu nggak, menjelang subuh anaknya pulang. Anaknya pulang dengan kendaraan yang lain, dan ternyata anak ini sudah wajahnya sudah kusut, pakainya sudah kusut. Dia menangis, dia peluk emaknya, mamanya. Mau berangkat ini pagi ke Australia, mau kuliah. Apa yang terjadi? Mama, aku diperkosa. Menangis orang tuanya, bapaknya marah. Siapa yang memperkosamu? Sampai begini berdarah, kamu ada apa ini? Dari selangkangannya, apa jawabannya? Tahukah bapak-bapak siapa yang melakukan? Sopirnya. Padahal sopir ini udah lama bersama, tapi entah kenapa saat itu inilah momen ketika Allah cabut berkah itu melalui ulama yang disakiti. Walaupun dia guru ngaji, guru ikhlas. Hati-hati mulut kalian, mulutmu harimaumu. Allah cabut keberkahan. Ya, berilmu kita, banyak ilmu kita. Ya, tapi sombong dengan ilmu kita. Islam tidak membutuhkan itu. Yang Islam butuhkan apa? Orang yang berilmu dan beradab, beretika. Untuk apa ilmu tinggi tapi adab enggak ada? Berarti juga Allah cabut itu keberkahan. Dengan cara apa? Pikun.
gelarnya banyak, tapi ujung-ujungnya pikun. Ada nggak? Ada nggak Pak? Ada Pak, dosen saya di UIN. Ya, dengan orang itu kalau bahasa Minangnya ongeh, tau ongeh? Ya, kalau bicara itu kamu siapa? Ah, kamu siapa? Kamu siapa? Wah, gaya begitu, bicaranya begitu. Ya, akhirnya Allah berikan penyakit sedikit. Mulai lupa. Sampai istrinya pun protes. Papa biasanya kalau mau ke kampus cium saya. Kok dalam 2 minggu nggak cium saya? Kenapa? Karena udah pikun. Masa setiap hari saya cium? Ternyata salah cium pembantu yang dicium. Allahu Akbar. Jadi artinya apa? Bapak Ibu, hati-hati. Ya, orang berilmu bisa sombong, dicabut berkah. Orang punya harta dicabut berkah. Dengan apa? Anak gadisnya. Dan juga orang yang punya jabatan hilang semuanya. Kenapa? Jauh dari ulama. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Yang kedua, kalau kita jauh dari ulama, penyakit yang Allah akan berikan kepada kita apa? Yusallituhum sultanan zoliman. Kita akan diberi pemimpin yang zolim. Saya mau tanya Bapak-bapak, kira-kira di Indonesia ini udah banyak pemimpin zolim belum? Udah banyak belum? Udah banyak belum? Saya sedih Pak. Saya hidup di Indonesia ini sedih Pak. Kalau di Brunei Darussalam Pak, orang kalau sudah menghina Nabi Muhammad Pak, dipenggal kepalanya Pak. Betul nggak? Serius, saya nggak bercanda ini. Kalau Al-Quran dinistakan Pak, habis itu Pak. Tapi di Indonesia, perhatikan, azan nggak boleh pakai toa besar-besar. Kita diam. Yang paling sedih kemarin, yang dipermasalahkan apa? Cingkrang dan cadar. Hei tuan-tuan, ini privasi kami umat Islam, ini akidah keyakinan kami, ibadah kami. Jangan kalian usik. Lakum dinukum waliyadin. Ternyata kalian yang berbicara ini agamanya juga Islam, tapi kalian nggak ngerti. Yang seharusnya kalian bikin undang-undang apa? Bikin undang-undang wanita berpakaian tapi telanjang, betul nggak? Bener nggak? Wanita yang berjalan, yang dadanya entah kemana-mana ada gesekan ATM di sini. Itu bikin undang-undang. Kalau dia nungging kelihatan celana dalamnya, warna oranye lagi, seminggu gak dicuci. Kucing ayah. Ini yang dibikin seharusnya undang-undangnya, bukan mereka yang bercadar pakai cingkrang. Allah, ada apa ini? Makanya benar kata Rasulullah, dengerin. Ya, ini kalau ulama yang diangkat, yang diamanahkan, apa kata Rasul? Iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sah. Apabila suatu urusan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, bukan bidangnya, tunggu kehancuran suatu bangsa dan negara itu. Betul nggak? Benar nggak? Kita tunggu aja. Jangan main-main. Kita tunggu aja. Jangan sakiti ulama. Ya, yang bikin saya sedih apa? Setiap di masjid yang saya ceramah Maulid Nabi, saya keliling Maulid Nabi Pak. Saya baru pulang dari Pekanbaru. Saya baru pulang dari Hong Kong 7 hari. Ini besok ke Singapura, Maulid Nabi. Yang saya sedihkan apa? Di setiap masjid di Indonesia itu ada tulisan Pak. Kami warga NKRI, anti terorisme, anti radikalisme. Betul nggak? Ini apa maksudnya? Kenapa kalian letakkan di masjid? Makanya DKM Masjid Fathahillah kalau ada robek, nggak ada hubungan dengan kami umat Islam. Jangan takut-takuti anak kami, jangan takut-takuti cucu kami datang ke masjid. Apa hubungannya teroris dengan radikal? Kami ini penuh kedamaian, umat Islam itu indah, rahmatan lil. Jangan sakiti, menyakiti ulama. Ya. Kalaulah seandainya umat Islam ini teroris Pak, kalaulah seandainya umat Islam ini radikal Pak, yakin saya demi Allah, yang pertama kita cincang itu Abu Janda. Betul nggak? Betul nggak? Abu Janda yang kita cincang duluan Pak. Sakit Pak. Bendera kalimat tauhid dipermasalahkannya, nggak ngerti, nggak paham, belagu lagi. Udah jelas bendera Turki, bendera Turki katanya, kalimat bendera Ali Waroya, bendera Turki katanya, bego. Yakin pula ngomongnya lagi. Coba bayangkan, kalau seandainya umat Islam nih kasar Pak, nggak bakal hidup tuh kawan. Betul nggak? Bener nggak? Islam itu penuh kedamaian. Islam itu apa? Salam. Salam itu apa? Selamat. Salam itu apa? Sejahtera. Salam itu apa? Damai.
Balas keburukan dengan kebaikan. Ketika pribadi yang diganggu, kita nggak balas. Tolong. Makanya para ulama, para ustadz, ya saya akan tetap menyampaikan kulil haqqa walau kana murran, katakan kebenaran walaupun itu pahit. Betul nggak? Benar nggak? Berat. Al-mazahib al-arba'ah demi dakwah. Banyak cobaan ujian. Ya, ulama itu ujiannya paling berat setelah para nabi dan rasul. Makanya kalau jauh dari ulama, kita akan dipimpin oleh pemimpin yang zolim. Saya tidak mengatakan RT zolim, RW zolim, gubernur zolim, atau sampai atasnya zolim. Tidak. Bisa jadi kita, bapak-bapak, para suami, pemimpin rumah tangga zolim terhadap istri. Betul nggak? Zolimnya apa? Di mana bang? Lagi di Tanah Abang. Kiranya di puncak. Ini zolim nih pak. Zolim namanya pak. Bang di mana bang? OTW. OTW di mana bang? Kiranya lagi makan sama janda. Halo, ini zolim pak. Makanya benar kata Rasulullah, kalian akan diberi pemimpin yang zolim, suami yang zolim kalau jauh dari ulama, jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran. Tapi mudah-mudahan yang dalam masjid ini semuanya adalah pemimpin-pemimpin yang soleh buat istri dan anak-anaknya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, bapak ibu, itu ya pemimpin yang zolim. Ya, jangan jadi pemimpin yang zolim. Jadilah pemimpin yang bisa membahagiakan keluarga kita. Khairukum li ahlikum wa ana khairun li ahli. Ini pesan Nabi kita. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri dan anaknya, keluarganya. Dan aku kata Rasulullah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Yuk, jadilah pemimpin yang soleh, yang baik, yang rajin ibadah subuhnya berjamaah ke masjid. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Jadi ibu-ibu kalau cari menantu, tanya dulu. Besok subuh jam berapa nak calon menantu? Nggak tahu dia. Tereliminasi. Gagal kau jadi menantu. Kucing ayah namanya, water cat. Bagaimana dia mencintai anak gadis kita? Allah saja nggak dicintainya. Bagaimana menjadi pemimpin soleh? Allah saja nggak dicintai. Apalagi anak kita, anak gadis kita. Betul nggak pak? Benar nggak? Habis anak kita, dipugahnya anak kita. Ya. Merasa ya nawa 20 tahun nawa mengadangkannya, membesarkannya dengan manja, dengan lemah lembut sampai di dia banyak pak. Oknum di Tanah Abang banyak juga. Ya. Mudah-mudahan bukan kita yang ada di masjid ini. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Makanya ibu-ibu jangan tanya di mana kerja. Oh, di Tanah Abang. Toko apa? Oh, besar tokonya itu. Hati-hati. Belum tentu bahagia anak kita. Walaupun kadang tokonya selingkuhan banyak juga tuh. Ibu-ibu matre. Jangan tertipu ibu-ibu. Cari yang soleh, yang rajin subuh ke masjid. Kalau sudah subuh ke masjid, insya Allah yang lainnya ngikut. Amin ya rabbal. Ini yang jamaah tadi. Itu rajin sholat. Saya lihat wajah-wajahnya. Wajah-wajah teduh. Wajah-wajah sendu. Senang duit. Ya, mencari duit di Tanah Abang maksudnya. Itu senang duit tuh. Ya. Apa yang ketiga Ustadz Oren? Kalau kita jauh dari ulama, jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, apa penyakit yang ketiga? Ini yang lebih parah. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kita akan mati pak dalam keadaan tidak beriman. Apa artinya hidup? Kalau seandainya kematian kita su'ul khotimah, betul nggak? Apa artinya hidup 60 tahun pak? Cari duit di Tanah Abang bolak-balik, terus matinya bermaksiat kepada Allah. Ada gunanya nggak? Ada gunanya nggak? Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Allahu Akbar. Makanya saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini, ayah bunda, bapak ibu, ya, dekati ulama. Banyak bertanya kepada ulama. Jangan beda-bedakan ulama. Dengerin, ini satu nih penyakit kita nih. Ini kalau nggak ustadz kita nih, jangan datang. Ini ustadz kita nih, berjenggot nih. Saya juga pengen berjenggot pak. Cuma nggak tumbuh-tumbuh pak. 5 lembar cuman sama kayak Agim, Haji Chan. Masih banyak. Oh gitu. Kalau nggak ustadznya dia nggak dengar. Nggak ada di sini soleh semua, baik semua. Alhamdulillah. Oh ustadz ibu pergi. Allahu Akbar. Jadi artinya ayah bunda bapak ibu, jangan. Itu sama namanya kita sombong dengan ilmu. Orang sombong tidak akan pernah mencium bau surga. Saya ulang, ya. Orang sombong ilmu itu maksudnya apa? Tidak mau menerima perbedaan. Kalau sudah tidak mau menerima perbedaan,
berarti dia masuk kategori sombong. Padahal Ali bin Abi Thalib mengatakan, apabila seorang hamba saya, budak, anak kecil, memberikan satu ilmu saja, aku siap menjadi budaknya, aku siap menjadi hambanya, aku siap menjadi muridnya. Itu Ali bin Abi Thalib, Pak. Khalifah keempat sahabat Nabi yang digelari oleh beliau Babul Ilmi, pintunya ilmu. Makanya ayah bunda, ya, Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, ilmu kita nggak seberapa. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah memberikan kita ilmu cuman secuil, sedikit. Makanya jangan sampai kita sombong karena perbedaan. Demi Allah, la yadkhul jannah, astagfirullahnya berat, man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibr, tidak akan pernah masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji zarah kesombongan. Astagfirullahaladzim. Apa itu orang sombong itu? Rasul menjawab, orang sombong itu dua cirinya. Yang pertama apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Saya mau tanya Pak, bapak-bapak bujang lapuk, saya mau tanya, kira-kira yang saya sampaikan ini benar nggak? Benar nggak? Terus ada kita yang menolak, nggak menerima, alasannya karena berbeda. Nggak grup saya itu, nggak aliran saya itu, nggak mazhab saya itu. Kira-kira sombong nggak? Sombong nggak? Hati-hati Pak, ya, hati-hati. Selagi itu mutiara yang disampaikan hikmah, terima. Kenapa? Orang ciri berilmu itu diantara takut kepada Allah, dia tawaduk, rendah hati. Tawaduk, rendah hati. Ya, makanya hati-hati kalau belajar. Jangan sampai kita, ya, baru belajar di YouTube, baru belajar di Instagram, langsung kita yang paling benar. Orang salah semua. Kayak sudah jadi panitia hari kiamat dia. Wah, ini masuk neraka, masuk surga ya. Kantuyan bro. Itu jadi. Nggak bisa Pak, nggak bisa begitu Pak. Ya, artinya apa? Banyak orang bermaksiat, tapi di ujung hayatnya dia bertaubat, surga tempatnya. Banyak orang merasa lebih berilmu, lebih soleh, tapi di ujung hayatnya karena sombong, angkuhnya, neraka tempatnya. Betul nggak? Benar nggak? Dan kita ingin apa? Dari awal baik, di akhir pun baik. Akhirnya apa? Husnul khatimah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Makanya Bapak Ibu dalam sujud di terakhir setelah tahiyat kita berdoa, Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Baca doa ini karena kita tidak tahu lafaz yang terakhir dari mulut kita, ya, dan kematian itu menyebabkan, ya, kita masuk neraka atau surga. Makanya matan nas bima ya'ish, yamutul mar'u ala ma syalih. Kematian kita sesuai dengan kebiasaan hidup. Kalau biasa hidup kita berzikir, berdoa, kebiasaan hidup kita, mulut kita keluar kata-kata hikmah, kata bijak, kata dakwah, insyaallah kematian kita pun akan indah, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, insyaallah. Amin ya rabbal. Ayah bunda, 3 penyakit. Pertama, penyakitnya apa? Kalau jauh dari ulama, berkah rezeki diangkat, dicabut oleh Allah. Ya, kaya pun kita di Tanah Abang, banyak uang, istri berselingkuh untuk apa? Betul nggak? Benar nggak? Banyak uang kita banyak, lihat istri muntah, pengen suka sama janda orang lain. Berkah nggak? Nggak berkah. Banyak Pak begitu Pak. Kenapa? Berkah itu apa? Kalau pulang ke rumah lihat wajah istri umur 45 tapi seperti wajah 17 tahun. Nah itu berkah Pak. Istri pun melihat wajah suaminya Pak, seperti wajah Arjuna, gagah, maco, suamiku tiada duanya. Nah itu tandanya apa? Berkah rumah tangga. Anak-anak soleh dan solehah semuanya, itu berkah. Tapi kalau sudah ada yang berubah, maka hati-hati. Berarti Allah sudah cabut keberkahan dari rezeki kita. Oleh sebab itu Rasulullah mengingatkan kepada kita. Apa kata Rasul? Innallah la yaqbidul ilma. Allah tidak akan mencabut ilmu, ya, intiza'an yantazi'ahu minal ibad, begitu saja dari seorang hamba. Ya. Bagaimana cara Allah mencabut ilmu ini? Caranya apa? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu itu dengan cara mematikan para ulama. Jadi ulama itu dimatikan, baru hilang ilmu. Dan saya sudah sampaikan tadi, kalau ulama sudah meninggal dunia, mencari penggantinya itu susah. Susah. Ya, kita merasa kehilangan. Ya, kita merasa kehilangan. Tapi ketika susah mencarinya, apa yang terjadi? Hatta izal lam yabqa aliman, kata Rasulullah, sampai tidak ada lagi orang alim di kampung itu, di negeri itu, apa yang terjadi kira-kira? Ittakhazan nas ru'asa juhala. Rakyat penduduk akhirnya mengangkat pemimpin, pejabat, ulama, orang bodoh, juhala.
Orang bodoh, nggak ngerti. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan mereka menyesatkan. Saya mau tanya, sudah ada belum? Sudah ada belum? Mudah-mudahan Allah selamatkan bangsa kita. Allah selamatkan negara ini dari orang-orang yang ingin menyakiti ulama, menjauhkan ulama dan menjauhkan kita dari masjid. Mudah-mudahan pelajaran-pelajaran Islam tetap ada di sekolah-sekolah anak kita. Walaupun nanti akan dipendekkan katanya. Demi Allah Pak, karena agama inilah, Islam ini, Indonesia ini akhirnya berkah, Indonesia ini damai. Betul nggak? Benar nggak? Di mana mayoritas umat Islam Pak, pasti damai. Di mana mayoritas Islam, pasti tenang. Perhatikanlah yang sudah sering traveling ke luar negeri, kalau mayoritas umat Islam di sana, pasti negaranya aman. Tapi kalau kita minoritas Pak, sedih kita melihatnya, menangis kita melihat videonya. Tapi saya yakin bagaimanapun ini sunatullah. Ada yang dipenjara, ada yang dibunuh, ada yang dicincang, itu sunatullah. Seperti sahabat-sahabat kita orang Minang di Wamena kemarin, walaupun tidak banyak beritanya di media, tapi demi Allah mereka semuanya syuhada, syahid. Amin. Amin ya Rabbal. Dan ada juga ulama kita yang menelpon kita menyampaikan, gawat genting Ustadz Oren, tolong doakan kami sudah siap berjuang. Kalaupun mati, doakan kami syahid. Artinya apa? Kematian itu pasti. Oleh sebab itu, kita doakan bangsa ini supaya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pesan saya terakhir, jangan sakiti ulama, walaupun beda kita, ayah bunda, tadi disampaikan, di sini kita berbeda. Ada Salafi, ada Jamaah Tabligh, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Irsyad. Boleh berbeda cara ibadah, cara berpakaian, tapi Rasulullah itu ingin apa? Dahulukan ukhuwah dan dakwah. Yang mau maulid silakan. Yang tidak maulid jangan katakan kami bid'ah. Kita sama-sama punya dalil. Yuk, kita lihat kebaikan, buang keburukan. Indah enggak Islam? Indah enggak Islam? Kita di bawah naungan Ahlussunnah wal Jamaah. Musuh kita apa? Jelas kafir. Musuh kita siapa? Munafik. Musuh kita siapa? Ahmadiyah. Musuh kita siapa? Syiah. Jelas. Sudah ada ketentuan dari Majelis Ulama Indonesia. Makanya jangan lagi kita berbenturan karena perbedaan. Kadang-kadang saking berbedanya Pak, sholat bersebelahan Pak, gara-gara kita kaki ditinjak, kita pinggirkan kaki kita, datang lagi, akhirnya berantem Pak, injak-injakan Pak, wah injak kaki dan, berantem akhirnya Pak, demi Allah Pak, sampai ada dalam sejarah Pak, gara-gara telunjuk ini Pak, bisa bunuh-bunuhan Pak, dipotong tangannya Pak, padahal keduanya sama, mau begini silakan, mau begini-begini silakan, mau begini-begini silakan, mau begini saja silakan. Ya, makanya sering-sering ke Mekah, sering-sering umroh, lihat perbedaan macam-macam Pak. Ada yang sholat begini Pak, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Apakah mereka berantem? Mereka berkelahi? Mereka bertengkar? Tidak, hanya di Indonesia Pak. Halo, halo. Insya Allah kita semua Allah selamatkan. Perbedaan itu membawa keindahan. Betul nggak? Betul nggak? Bunga itu akan indah kalau warna-warni. Betul nggak? Ya kalau warna-warni. Kalau nggak percaya tanya sama ibu-ibu. Ya. Perempuan itu, wanita istri itu kalau berbunga-bunga macam-macam bunganya indah dia. Allahu Akbar. Jadi artinya apa? Yuk kita toleransi dalam perbedaan, tapi kita sepakat dalam keyakinan akidah kita bersama. Alhamdulillah. Ayah bunda, bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini bisa saya sampaikan. Ya, jangan sampai penyakit ini datang di Masjid Fathahillah. Kita satukan kekuatan kita, dahulukan ukhuwah dan dakwah walaupun berbeda dalam cara ibadah, dalam cara melakukan sesuatu yang kita lakukan mungkin melalui guru-guru kita. Ini saja, saya mohon maaf, bukan berarti saya berilmu, tidak. Saya menyampaikan ini karena saya mencintai Masjid Fathahillah dan jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, jangan tertipu dengan ilmu yang kita miliki, jangan sombong. Kedua, ciri orang sombong apa? Ghamdun nas, suka meremehkan orang lain. Sering nggak kita meremehkan? Karyawan kita remehkan, ya, istri kita remehkan, pembantu kita remehkan. Hati-hati Pak, orang sombong Pak. Orang sombong tidak pernah mencium bau surga, apalagi masuk surga. Saya takut Pak. Makanya saya takut masuk YouTube tuh Pak. Cuman kawan-kawan saya masuklah YouTube Ustaz, biar terkenal kayak Ustaz Abdul Somad. Saya bilang, kalau saya terkenal nanti payah saya nambah, saya bilang. Nah itu pula masalahnya. Jadi ayah bunda bapak ibu, biarlah apa adanya mengalir, yang penting indah pada akhirnya dan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Itu saja. Kalau masih rindu dengan ceramah saya bapak ibu, boleh buka YouTube
Ini udah mulai saya main YouTube. Tulis UST Orange Ustadz Oren. Ada. Tapi jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Itu intinya. Ya, intinya itu. Kalau ada yang mau konsultasi tentang rumah tangga, perceraian, sudah 2 tahun saya buka, alhamdulillah. Sudah banyak jamaah, hampir ribuan, dan saya gratiskan, nggak bayar. Ada yang bercerai nggak jadi bercerai, alhamdulillah. Dapat pahala nggak kita? Dapat pahala nggak? Orang mau cerai nggak jadi, gara-gara konsultasi, tanya sama kita, kita mediasi. Walaupun di pengadilan agama bersatu lagi, ya. Dan juga masalah rumah tangga, dan juga masalah poligami. Yang ujung nggak usah dibahas. Nanti 4 mata itu lain cerita. Boleh hubungin saya 0812 66 34 65 39 0812 66 34 65 39. Itu saja ayah bunda, saya minta maaf kalau salah dan khilaf. Saya tutup dengan pantun seperti biasa. Buah selasih tumbuh di batu. Terima kasih. Thank you.